Live from Carlo Acutis Studio. Halo Sobat Obrasan, jumpa lagi di Obrasan, obrolan santai ala Algon bersama saya Yudit Jebardian. Dan kali ini kita bersama seorang pastor tamu dari Uskupan Agung Semarang yang kalau para Sobat Obrasan sudah follow di Twitternya pasti sudah tidak asing lagi ya. Kita akan ngobrol bersama Romo Andreasu di sebelah saya. Kalau apa di Twitternya itu @suandreas. Ya. Benar ya Romo ya? Ya, benar. Dan sudah sangat kondang kalau di Twitter sebagai Romo yang paling banyak followernya. Ini terakhir saya cek sudah hampir 16.000 loh. Followernya sudah habis 16.000 dan apa namanya? Dengan jelas mengatakan di bio linknya di bio Twitternya Diocesan Priest. Jadi sudah mengatakan ke publik bahwa beliau adalah seorang pastor projo Uskupan Agung Semarang, lalu ternyata ya banyak followernya. Nah ini kita mau ngobrol temanya tentang katekese digital, Rom. Oke, Mas Yudit, Ya. siap. Ya. Pertama ini dulu, Romo memang sudah lama di Twitter ini ya, sebutannya Twitterland ya. Iya, Twitterland. Ya, mungkin 11 tahun gitu. Tapi waktu itu masih frater ya, jadi tidak pernah menseriusi, tidak menganggap itu adalah sebuah wahana untuk katekese enggak. Jadi kayak anak-anak pada umumnya yang kadang hanya berkeluh kesah atau menyampaikan unek-unek, nggak tahu, nggak dibaca orang lain enggak apa-apa. Nah, baru setelah saya jadi pastor, terus ketika misalnya hanya sekedar nge-tweet soal ayat kitab suci, ternyata bagi saya mungkin ini biasa aja, tapi bagi yang lain kena gitu. Lalu saya mulai ini jadikan wahana khusus. Titik baliknya. Iya, turning point-nya di situ. Waktu nge-tweet soal ayat gitu. Jadi dan ternyata ketika saya nge-tweet cerita-cerita lucu tentang diri saya sebagai seorang pastor, itu tanggapan itu ternyata ya banyak yang rame. Terus akhirnya saya punya kayaknya ini harus digunakan dengan maksimal gitu. Kalau saya di Twitter itu memang kalau ada yang terang-terangan menyebut dia pastor pasti saya follow, karena memang ya dunia maya kayak gitu kan sangat random gitu ya, Romo. Iya, betul. Ketika ada muncul satu ada imam itu rasanya senang sekali, artinya di tengah kayak gurun itu ada ada pemuas dahaga, ini ada Romo, dan ternyata saya juga sudah follow Romo. Nanti saya follow back. Nggak, tapi itu memang ya antara keberanian dan juga, tapi waktu itu ya tak tulis saja lah identitasku gitu loh. Ya di sisi lain kan takut juga nanti di DM aneh-aneh Diocesan Priest. Iya. Sebagai benteng juga ya. Ya, jadi mungkin semua yang aktif di Twitter atau di medsos lah, ketika melihat ada yang akun yang dengan jelas menyebut dirinya imam, itu kita dengan sukacita lalu dan itu lalu menemukan ini memang ini media pewartaan gitu ya, Romo. Iya, betul. Karena saya melihat karakteristiknya antara Facebook, Instagram, Twitter tuh beda. Twitter tuh beda. Saya merasa Twitter kok paling cepat apapun paling cepat. Terus ya ada kelucuan di sana sini. Terus tapi kayaknya banyak kan orang yang punya Facebook belum tentu punya Twitter.
Lalu mungkin saya mengkategorikan pasti orang-orang yang berbeda. Iya, iya, Twitter iya. itu, gitu. Ada yang bilang Twitter tuh apa? Kumpulan orang-orang cerdas, Romo. Yang aktif di Twitter ya, karena Iya, dia betul, harus betul, nulis betul. 140 karakter Betul sekali. dan tidak harus dengan gambar atau video. Dia hanya di target 140 karakter, dia harus bisa menyampaikan Iya. pesan dengan cepat. Betul. Dan beberapa itu memang tokoh-tokoh publik, Iya. yang akademisi atau Iya, orang-orang iya. yang mempunyai identitas latar belakang jelas. Iya. Dan dia harus bertanggung jawab apa yang dia Betul. sampaikan kan. Betul. Itu terus saya, wih menarik ini ya. Iya, iya, Udah iya. disaring ini orangnya gitu. Dan selalu sumber berita itu dari Twitter. Iya, betul. Maksudnya muncul dulu di Betul. Twitter, Iya. baru dinyebar Iya, di yang betul. lain ya. Betul sekali. Iya, iya. Ya. Maka saya ternyata kok sekali nge-tweet itu likes-nya banyak, retweet gitu. Lalu saya mulailah tidak hanya sekedar mengutip ayat, tapi buat renungan gitu. Misalnya bacaan, saya pakai bacaan harian. Iya. Gitu. Dan satu tweet itu bacaan saya kutipkan mana yang paling menarik petikannya, lalu saya kontekskan sekarang apapun itu. Dan ternyata ya tanggapannya bagus, itu aku sekali gitu. Iya. Meskipun kadang-kadang di tweet itu saya ingin menampar diri saya gitu. Itu sih terus saya menekuni itu dan tetap aja saya tetap juga nge-tweet yang receh-receh. Iya. Gitu. Tapi memang seru ya belantara Twitter, tiba-tiba ada satu yang lalu ngomong iman, itu mesti selalu Iya. seru sekali. Iya. Awalnya kan kayak gitu tuh apa ya? Entah males atau ya bukan males ya, kayak sungkan. Karena ini kan sangat-sangat privat, apalagi rata-rata orang Katolik itu kan Iya. orang yang sangat Iya. Orang baik-baik gitu maksudnya yang maksudnya gak kayak sangat tidak sangat impresif agresif, gitu ya. Impresif, nggak seperti saudara-saudara kita. Iya. Jadi ya kurang bisa lah. Cuman kan yang lain kok kayaknya menggunakan itu untuk kabar-kabar hal-hal baik, kabar gembira ya. Saya masuk saja itu sih. Kalau yang sudah mulai, masih ingat nggak apa followernya mulai menanjak naik itu ketika tweet apa, Romo? Waduh, saya lupa itu. Karena sudah 11 tahun gini, ya, Romo. Ketika NU garis lucu, Katolik garis lucu naik. Nah, itu kan Katolik garis lucu sering kali meretweet tweet saya. Itulah di situ. Ikut ngangkat juga. Sangat ngangkat sekali. Karena hampir sama apa visinya itu. Iya. Yaitu yo mari kita beriman itu dengan sukacita, dengan gembira, wis rasa disenggol sithik emosi. Nah, itu saya kan juga begitu. NU garis lucu pun sering meretweet saya. Tweetan pastor gitu terus naik, dan ternyata enggak follower saya enggak hanya orang Katolik. Iya. Gitu. Lalu persahabatan dengan tokoh-tokoh muslim itu juga ngangkat juga gitu. Saya follow semua itu, NU garis lucu, Hindu garis lucu, Protestan garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, kayak itu kayak muncul gitu kayak jamur di musim hujan gitu. Seingat saya ketika ini mulai Pilkada Jakarta itu, Romo. Iya, betul. Itu kan waktu itu kayak orang Indonesia itu dibelah jadi dua gitu ya. Betul sekali. Lalu orang kok gampang sekali marah, lalu ada istilah sumbu pendek dan lain sebagainya. Lalu muncul itu ya akun-akun itu yang betul sekali. Karena dari perbedaan pandangan politik lalu dikuatkan oleh perbedaan identitas. Nah, kita ini sangat sensitif, makanya ayolah kita ngademi gitu. Dan sih. Saya seneng kalau lihat saling tektokan yang NU sama Katolik garis lucu ngobrol gitu. Iya. Kamu transfer umat ya gitu. Kita nanggepinnya santai. Iya. Tapi yang membanggakan ya Mas Yudit ya. Iya. Saya tuh pernah nge-tweet gitu, terus ada yang DM. Romo, terima kasih malamnya itu. Renungan tweet Romo tadi pagi berdasarkan bacaan hari ini itu saya pakai untuk mengisi doa ibadah lingkungan. Ya kan? Padahal memang saya persiapkan, tapi kan saya pikir itu ekspresi iman saya pagi ini gitu ya. Ternyata dipakai orang. Ternyata itu katakanlah ya memberi kesejukan, memberi dahaga rohani gitu. Kan kadang-kadang saya nggak berpikir itu juga ya, kadang-kadang ya aku mau ngasih renungan apa sih gitu. Tapi itu bagi saya bukan sekedar
medsos yang hanya hahihi Iya gitu iya loh. iya iya. Meskipun kadang santai, slow, tapi ada isinya gitu. Itu Kalau sih. dari Kuskupan Agung Semarang tuh yang kalau di Facebook tuh Romo Endra Oh yang iya. aktif. Iya dulu ya sering kali dia buat status-status itu Iya ya. di Iya. Facebook. Ini kalau Romo di antara para Romo di Kuskupan gitu apa mendapat apresiasi atau mungkin dikritik atau Kalau romo-romo yang tua kayaknya nggak ngerti Twitter. Nggak ngerti ya bener. Jadi penggiat itu rata-rata yang melek untuk kayak gini pasti ya rata-rata muda. Mereka tahu Mosu, Molardi gitu kan, udah tahu mereka. Tapi oh kalau yang tua kadang-kadang nggak ngerti, nggak paham. panggilannya Mosu Iya, atau Molardi. iya kalau di KF Lardi saya Lardi. gitu. Tapi untuk di medsos Mosu, Mosu. Andreasu kan nama penulis gitu. Oh Iya. identitas sebagai penulis gitu. Iya, terus kalau di Twitter Romo Andreasu Mosu. Oh, itu tadi pernah mungkin diapresiasi atau dikritik atau malah Untuk yang muda-muda rata-rata ya tetap memberi apresiasi, bagus. Ternyata ada tempat yang kadang kita tidak perhatikan. iya 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 Ya, sangat tradisional. iya iya Gereja ya bangunan dengan bangunannya. wilayah ini, bukan bangunannya tapi teritori ini gitu. Itu Ternyata sih. ini ada ladang yang Ada harus ladang disirami gitu. ya. Nah, bersama teman-teman yang sangat aktif di Twitter, mereka mempunyai sesanti, katakanlah kayak apa sih? Apa namanya sesanti itu? Apa Semacam keyakinan yang misinya gitu loh, Heeh. yang dia pegangnya menggarami Twitterland gitu loh. Wow. Jadi yo kita harus memberi warna di Twitterland ini Iya iya di iya. lini Iya masa. iya iya. Apa? Ya kabar baik. Iya iya Kalau iya. beriman harus yang santai dan Iya iya iya. seterusnya. Itu sih Mas Iya. Yudit. Apa pernah nggak Romo sebagai penggiat medsos di Twitterland dengan follower yang banyak itu lalu merasa kayak ini pernah di titik terendah gitu merasa iki kok apa ya bener aku ngelakoni iki gitu. Apa bener ini yang saya lakukan pilihan ini gitu. Ya Atau selama ini ya yakin-yakin aja gitu Romo. paling ini Mas Yudit, apa namanya? Godaan harus diakui, popularitas tuh tetap Nah ada. itu ya. Ya mencari likes dan retweet Oh gitu. iya. Tapi kalau kadang nyari seperti itu tuh, yo iki kok malah beda ya. Wong kita itu mau menggarami Twitterland. Maksudnya pandangan awal ini adalah ruang yang kadang tidak tergarap, gitu kan. Ya sudah, saya balik lagi. Tapi memang godaan itu apakah ada? Ada lah, manusiawi sekali kan. Gitu. Godaan untuk hanya Populer. mementingkan Ya engagement betul, lalu popularitas betul. gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau kita main medsos kan itu harus selalu diperhatikan kan? Iya iya Iya, iya. harus selalu diperhatikan. Jangan Iya. sampai lah wong ora ono sing Iya 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 baca iya iya gitu. iya, iya. Artinya juga membaca pasar juga Iya, ya. iya, betul. Ini lagi Iya. apa gitu. Dari situ saya bisa membaca kapan mestinya nge-tweet gitu. Oh iya, Kapan iya. mestinya nge-tweet. Terus sampai 3 hari suci itu saya buat renungan, itu selalu tinggi loh anunya. Karena ya pas dan saya ambil yang kira-kira kayaknya itu ya nampar pada diri saya sendiri. Iya iya iya. Gitu. Dan gimana ceritanya Romo bisa aktif di media sosial? Apa memang awalnya suka nulis atau memang suka yang berbau seni-seni gitu? Ya, Awalnya gimana? kalau saya itu masih senang nulis dan bener tantangannya di Twitter itu kan kayak kita ya diberi ruang sempit dan kita itu harus mampatkan ide kita dalam ruangan yang sempit itu. Dan saya itu tertarik. Saya sangat tertantang di situ. Iya. Itu sih. Itu terus ternyata saya ini mempunyai pengalaman yang kayaknya seru ya kalau dibagikan apapun. Misalnya orang dipercaya tadi Romo. Tapi itu seneng mereka seneng. Misalnya saya pernah nge-tweet itu padang ketawa nggak hanya teman-teman yang Katolik semua saja. Itu saya pernah mau pindah alamat domisili dari Wonogiri ke Jogja. Nah, pas ngurus di kelurahan itu saya dipanggil Andreas seperti gitu kan. Saya maju. Iki bener sampean umure 36.
Iya Pak, 36 urung kawin toh. Kurang ajar. Nah, di situ kan orang lalu tahu, iki apa sih? Oh, pastor, Oh, pastor Katolik itu nggak menikah kan? Mungkin mereka iya, tahu, iya, belum tentu tahu, iya, iya, karena iya, kalau pendeta kan tetap menikah iya, kan iya, iya. gitu. Lalu mereka membuli gitu. Itu sih jadi banyak sekali. Jadi kita nggak apa ya, nggak ngira pengalaman-pengalaman itu seru gitu. Lah Itu nanti yang dibagikan di Twitter ya. kayak gitu. Selain renungan-renungan loh, Iya, selain iya, iya. renungan-renungan gitu. Ada juga yang saya ingat yang lucu tadi yang sempat ditunjukkan itu. Apa bedanya orang Katolik dan Protestan? Heeh. Kalau orang Protestan disuruh mimpin doa langsung spontan. Kalau orang Katolik suruh mimpin doa masih pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat. Iya. Jadi di balik itu tapi tetap ada yang kontra. Ngapa sih dibeda-bedain? Loh, kamu nggak bisa baca konteks. Iya, iya, gitu. iya. Mainmu bukan di sini. Iya, iya. Selalu ada netizen yang lalu cepat merasa tersinggung gitu Iya, ya. jadi cerita-cerita seperti itu yang saya alami gitu. Bahkan pernah saya di Yakobus itu, Ya. saya oke. pernah nemeni Romo Suryo, seorang Islamolog, untuk kamu nemeni saya karena saya cocok dengan dia. Oke, gitu ke Surabaya, nginepnya di Yakobus. Mereka bicara soal itu loh, setelah peristiwa salib itu loh, yang Oh, itu yang Ustadz, itulah. iya, 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 Terus Ustadz. dia dipanggil di sini ngobrol kayak semacam seminar lah gitu dengan Gus Ulil itu. Nah, baru datang dari stasiun diajak makan. Nah, pas baru makan gitu, saya ke belakang ke toilet. Pas saya ke toilet, salah satu dari panitia tadi, Pak siapa itu istrinya datang. Tapi dia nggak tahu saya tadi kan sudah kenalan kan, romonya ada 2 gitu. Saya dari toilet. Dia datang, dia duduk, saya mendekat. Mas, piring 2. Tak ambil piring bener. Asem. Jadi prejengan pelayan. Iya kayaknya. Nah, hal-hal seperti itu tuh ya menyegarkan Itu bagi mereka. diceritakan di medsos. Iya, dan Oh. tantangannya adalah saya harus Iya, iya. membatasi. Ah. Itu kan alurnya kalau nggak bercerita, timingnya kan tetap nggak terpahami. Gitu. Makanya profil picture-nya Romo Andreas Sulardi itu pakai kartun Iya, ya. karena nanti kalau saya pakai nggak Karena ngangkat. kalau asli itu kayaknya kurang meyakinkan gitu. Asem tenan. Tapi kalau di profil picture-nya cakep loh. Terus saya pernah diundang untuk ngomong soal etika media sosial lah gitu, etika bermedsos yang menyelenggarakan Periplus. Itu beberapa kawan-kawan saya di seminari. Dengan pembicara yang cantik gitu loh. Terus pas di apa namanya? Ini Zoom webinar. Iya, webinar. Webinar itu saya pakai itu, nggak pakai foto saya. Kurang ajar. Lah itu kan Jadi nggak kamera on ya. Jadi kameranya off. Enggak, anunya itu loh, apa namanya, bannernya Oh, apa? bannernya iya. Itu yang satu pakai foto dia asli, saya pakai ini apa namanya? Iya. Profil picture. Profil picture-nya Twitter yang kartun itu. Kartun itu. Loh kok pakai itu? Itu lebih menarik apa? Astaga. Enggak sih, katanya brandingnya di Twitter pakai itu, gitu sih. Jadi memang suka nulis, lalu ketika nemu apa Twitter itu kayak tertantang, ini 140 karakter harus menyampaikan banyak hal gitu. Betul. Tapi menulisnya masih jalan terus. Masih. Terakhir saya menulis itu buku yang ke-5 itu, terus tahun berapa Romo? Baru ini yang tahun ini. Saya menulis itu cepat sih, karena saya pikir saya tuh nulis panjang-panjangi kok ketoknya ora akeh sing do maca kali ya. Terus saya ambil pakai Twitter yang likes-nya banyak itu. Oh, itu dikumpulkan. Tak kumpulkan, tapi ada yang ngasih ilustrasi yang sangat bagus. Itu ya yang buku terakhir yang homili pagi dan itu. Dari situ banyak sekali yang DM baik di IG atau di Twitter. Makasih Romo ya, saya yang biasanya dagang nggak pernah baca buku, baca. Astaga. Jadi penjualan tinggi juga ini. Lumayan ya, balik modal bisa buat ke Surabaya. Jadi kumpulan tweet yang tinggi engagement-nya ya. Dan rata-rata itu kan renungan kekatolikan. Gitu. Iya. Dan bisa untuk ya teman-teman kekatolikan, artinya kekristenan lah. Gitu. Makanya homili pagi dan hari. Itu ya. Itu sih dari satu ayat atau ayat hari ini
perikop hari ini saya ambil ayat mana yang paling menyentuh, terus ada renungan singkat. Iya. Udah 11 tahun ya Romo. Kalau di platform lain juga aktif Romo. Sesekali kalau di Instagram IG itu. ada ya? Iya, dulu saya kalau nulis caption panjang gitu Heeh. berapa kali. Tapi kok saya nggak konsisten di Twitter Iya. gitu. Sekali lagi karena saya menyadari Twitter itu kan tidak gambar gitu. Iya. Sedangkan di IG adalah gambar. Heeh. Saya tidak laku di situ. Kita harus kenali diri sendiri. Kalau di Instagram mungkin captionnya bagus, begitu lihat gambarnya Astaga, aku mulai weh. mungkin yang dibaca captionnya lo gambarnya kok gini. Lewati. Skip. Iya itu kali ya Mas Udit ya. Iya. Terus ya berarti Romo juga meyakini bahwa itu adalah ladang yang harus digarami sebagai pewartaan. Ya. Berarti Romo juga ngamati ada beberapa akun yang membawa nama Katolik yang juga aktif di sosial media itu. Romo pernah menganalisa gitu nggak Romo? Iya, pernah juga bertemu dengan beberapa admin yang akun besar gitu. Nah ya ngomong-ngomong gitu, saya melihat tidaknya ada beberapa ya fokusnya beda-beda gitu. Ada yang memang kontennya itu kayak ya memberikan informasi mengenai ajaran-ajaran kekatolikan ya iman moral itu konsisten gitu. Ada yang kayak lebih luwes gitu, lebih luwes, lebih santai. Kalau tadi kan mungkin kayak tradisional ya gitu. Misalnya apa tuh sakramen baptis gitu. Bagaimana menyambut prapaskah gitu. Tapi ada yang lebih luas, santai dan tidak hanya memberikan informasi tapi kayak kontekstualisasi. Iya. Gitu. Jadi ada peristiwa apa? Lalu dalam kacamata Injil apa gitu. Betul. Kekatolikan kita ngomong apa nih? Iya, gitu. iman kita apa? Kalau satu akun ngomong iman Katolik itu seperti ini gitu. Ada satu akun lagi, kekatolikan menyikapi peristiwa itu seperti ini gitu. Dan banyak sekali, OMK punya sendiri gitu. Dan itu sah-sah saja ya Romo? Sah-sah saja menurut saya, sah-sah saja. Gitu. Selama nggak menyesatkan. Betul sekali. Betul. Nggak ada ajaran yang sesat gitu ya. Selama tidak menyesatkan. Tradisional oke dihargai gitu loh. Progresif pun sejauh mana? Yang namanya kontekstualisasi iman ya harus kita lihat dulu. Ini tidak pantas karena menghina Katolik. Tunggu dulu, kita lihat dulu. Nah, itu sih. Dari kacamata apa dulu gitu. Kacamata seperti apa dulu gitu. Tapi banyak akun yang yaitu tadi, dia mempunyai fokus tersendiri gitu. Punya stylenya tersendiri. Ketika awal-awal orang menggunakan Instagram lalu pakai nama Katolik langsung melonjak. Gitu. Saya ngamati seperti itu. Ini karena dia yang pertama misalnya akun sebutkanlah apa Katolik apa itu sih menurut saya ya style dan cara pembawaan lalu branding mereka itu juga terlihat dari namanya gitu. Betul, misalnya betul. Ada yang Katolik garis keras, ada yang Katolik garis lucu itu jadi sudah kelihatan sekali karena begini, saya pernah dapat keluhan teman-teman Katolik, maksudnya anak-anak ya, anak-anak itu kok kamu sukanya buka Kristen ya, maksudnya OMK anak-anak itu remaja. Betul lah, aku merasa diteguhkan Romo gitu. Ini loh ada akun kekatolikan juga. Lalu mulai, tapi saya enggak tahu mungkin dia circle-nya ya di situ karena enggak tahu saja. Karena kayaknya bersamaan kok akun-akun itu, tahu ada yang menggunakan teman-teman Kristen lalu Katolik ikut dan seterusnya. Jadi ya memang ini adalah dunia yang luas. Betul. Gitu. Dunia maya ini dunia yang luas, lalu ya masing-masing lalu punya gaya sendiri selama tidak saling menjatuhkan, selama tidak ada ajaran sesat ya. Betul. Lanjut aja. Lalu Romo pernah saya ingat mengisi webinar dengan tema khotbah kok di media sosial gitu ya. Iya, betul. Ya, waktu itu apa Romo punya pandangan apa Romo? Teman-teman itu kayaknya menangkap bahwa
saya itu konsisten membuat renungan Mm-mm. di Twitter. Mm-mm. Ini berkhotbah kan kayak Mm-mm. memberi renungan dan memberi homili Mm-mm. gitu. Lalu itu ditangkap ternyata homili renungan tuh nggak hanya di Di mimbar mimbar. gitu loh, bisa di ruang media sosial yang Iya. antah berantah Iya, ini. iya. Itu lalu melihat dari likes-nya itu, ternyata ya belum tahu apakah akan mempunyai pengaruh besar atau tidak. Setidaknya orang mengikuti Iya, gitu loh. iya. Orang menghiakan kalau nge-likes kan, Iya, iya. disentuh itu. Nah itu sih melihatnya, dan saya sudah cerita tadi ya, saya menangkap bahwa Twitter itu ya bagian yang kadang-kadang, atau medsos lah, karena tidak hanya Twitter, di Instagram lah dan lain-lain lah, itu termasuk yang kadang-kadang tidak terperhatikan Mm-mm. oleh kaum agamawan Iya, yang iya. kuno, maksudnya Iya, kuno iya. yang tradisional, Iya, iya. tradisional gitu. Harus kita rebut, terutama yang muda-muda itu ya harus mau di situ, Iya, iya. Iya. nyemplung sekalian gitu. Beberapa romo muda di Kuspan Surabaya semuanya aktif di medsos, lalu juga aktif bikin konten-konten juga. Ya bagus. Saya enggak bisa satu TikTok. Iya. Aku bingung harga TikTok. Karena harus menampilkan wajah, Romo. Oh, ini boleh dilempar. Itu jelas sangat menghambat itu. Halangan kodrati. Halangan kodrati itu. Karena kalau TikTok itu sangat visual, Romo. Visual ya. Kalau di Twitter kan bisa bersembunyi di balik teks ya, Romo. Teks dan profil picture ya, Romo. Nah, itu dia. Tapi ya kalau Romo Andreas ini kekuatan tulisan itu ya, Romo. Iya, betul. Saya selalu perhatikan. Kalau yang fenomena yang muncul banyak akun-akun Katolik itu, Romo setuju nggak itu katekesi digital, Romo? Yo, saya sangat setuju, no. Maksudnya Mbok ya, kita itu slow gitu ya, jangan buru-buru untuk mengatakan loh ini menghina, ini apa sih istilahnya yang tersinggung atau maksudnya tersinggung, namanya apa kalau gambar ini tidak pantas gitu, istilahnya apa sih? Tidak pantas. Maksudnya ini tidak pantas sesuai ajaran kita lah, itu namanya apa biasanya? Kayak menghujat gitu loh. Bukan bid'ah. Sakrilegi apa? Sakrilegi kan bahasa kita, tapi bahasa umum. Apa? Bahasa umum yang sering dikatakan. Menghina atau yang menghina, bahasa menghina lain apa? Aku orang kata-kata. Menista kita sih. Kalau teman-teman muslim itu ada bahasa lain. Apa sih namanya? Saya lupa. Pokoknya kaitannya sama agama kan, mereka selalu tolong ini di-cut ya. Oh iya. agak keras gitu ya. Keras. Intinya kan mereka enggak terima. Kenapa sih Nabi digambar misalnya lah, itu ada bahasanya tersendiri. Nah, ini tolong ya, kalau ini demi saya sendiri, saya ya intinya begini, saya mau ngomong bahwa akun-akun itu bagian dari katekese digital ya, tapi yang perlu dipahami adalah pentingnya kita mempunyai wawasan yang cukup, lalu kedewasaan. Ya, betul. Kalau nggak dewasa nanti cepat-cepat mudah tersinggung. Betul. Ya, lalu circle-nya juga harus ya perhatikan itu. Kalau enggak, dia tidak pantas nih di gereja Katolik kita. Nyanyi kok di depan tabernakel kan gitu. Banyak sekali yang kasus-kasus di mana ya nggak enak sih kalau ngomong Katolik garis keras. Itu nggak enak, cuman ya itu tadi, kadang ada singgungan antara teman-teman yang nampaknya slow, sukacita, gembira, tetapi yang lain nampaknya kok terasa kaku. Tapi memang sense-nya itu tetap perlu. Sense iman umat, sense-nya itu tetap perlu. Jadi tidak waton, menurut saya seperti itu sih. Tidak sembarangan. Tidak gitu. Sembarangan gitu. Bukan berarti saya lalu pokoknya asal lucu boleh. Enggak. Saya tidak setuju itu. Harus punya sense, kita hargai iman umat. Betul. Gitu. Tapi juga jangan lebih, sidik-sidik ngomong ini penistaan gitu. Itu sih. Ya nggak sampai harus misalnya joget-joget di depan tabernakel. Nah, itu enggak pantas itu. Tapi kalau hanya menyanyi, suster jengkeng kok misalnya gitu.
ya selama wajar Ya, lalu ya yang disampaikan baik ya. betul ya. Tapi Banyak juga sih jangan kasus. sampai lalu wah ini menurut selera pribadi Nah, lalu ini begitu. Ya. nggak baik gitu ya. Tapi sense apa namanya? Iman umat pada umumnya itu harus kita Diperhatikan juga ya. perhatikan. Itu tidak bisa menurut saya Iya, gitu iya. kan, menurut saya gitu. Dan laki-laki bekal kekatolikan itu sangat perlu. Ya pengetahuan yang cukup Pengetahuan tentang cukup. iman lalu penghayatan dan Ya, kedewasaan itu tadi Romo. kedewasaan. Iya, Itu yang bagus. kedewasaan. Romo Gitu. pernah ngalami yang gitu-gitu Romo, yang lalu Ya, dianggap kurang pantas atau apa? selama ini sih saya belum. Mm-mm. Hanya kalau pernah nge-tweet soal politik itu Oh, di DM banyak. Kali Romo jangan seperti itu. Tuh, atau yang membela yang saya kritik gitu. Banyak sekali. oh, Tapi kalau yang rekan Katolik biasanya Romo kira ini minoritas. Itu ada sih jangan gitu. ngomong-ngomong politik gitu ya. Politiknya jangan terlalu keras atau apa. Itu ada. Iya, iya, ada. iya. Karena saya nge-tweetnya kan dari yang receh, renungan, Iya, iya. kekatolikan Iya. gitu. Kalau pas punya sangat energi lebih buat utas kekatolikan Iya, treat mengenai ya. mengenai ajaran tertentu atau santa tertentu Iya, yang iya, iya. yang saya pikir pantas dibagikan. Iya, 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 iya. Itu lalu yang lain-lain ya biasa kritik Iya, gitu. iya, iya. Itu mulai dari yang receh sampai yang berat itu tetap banyak juga itu ya apa? Iya. Apa Iya, lalu orang follower mikirnya itu. ya maksudnya mikirnya kamu sedino nge-tweet ping piro. Tapi enggak sih dari rekan-rekan kita, rekan-rekan imam enggak ini kok saling percaya, kecuali kalau saya enggak mau minyak suci gara-gara nge-tweet itu belum pernah terjadi. Atau orang misa gara-gara nge-tweet enggak terjadi. Iya. Gitu. Berarti kalau kesibukan di Semarang tugasnya di mana, Romo? Saya di Jakarta studi hukum. Oh, lagi studi ini. Magister hukum di UI. Oh. Gitu. Parokinya Saya tidak tinggal di paroki, saya tinggalnya di Pastoran Unio. Oh, Pastoran Unio. Jadi mungkin karena tidak di paroki kan tidak mempunyai mimbar. Iya, iya, iya. Kalau misa ya hanya 6-8 orang romo-romo yang tinggal di situ, itu romo-romo yang kerja di KWI. Dan romo transit mau kesehatan atau mau keluar negeri. Nah, transitnya di Jakarta itu dan pegawai. Jadi saya mungkin butuh mimbar, jadi mau nge-tweet wae. Iya. Dan ternyata banyak itu, kalau 15.000 itu bisa berapa paroki itu? Lah makanya betul Mas Udit. Jadi entah gimana saya enggak tahu siapa yang mulai, orang selalu menyebut pastor paroki itu tweet. Iya, Twitter itu Romo Su. Paroki Twitter ya. Karena saya dulu misalnya sempat kalau Sabtu saya buat cari yang Katolik. Nah, hashtagnya cari Katolik. Cari yang Katolik apa cari jodoh. Ini soal apa? Jodoh. Oh, jodohan. Lalu kirimkan pikmu. Terus kamu di mana, usia berapa gitu loh. Iya, Cari jodoh Katolik itu sempat loh, apa namanya? Sempat viral. Trending. 1 hari saya nunggu sampai kapan. Jadi dia memperkenalkan dirinya siapa gitu, paroki gitu. mana gitu. Apapun misalnya kelebihanmu apa atau kamu mendapat seperti apa, tapi cengengesan, saya selalu cengengesan gitu. Gitu. Sempat trending gitu. Mungkin nanti dia ada replay dari Sesama Katolik gitu ya. Sebelumnya saya ajak beberapa teman yang nampaknya bening gitu. Pengen bales ya. Pakai hashtag cari yang Katolik ya. Hashtag cari Katolik lah, mungkin dari situ terus renungan setiap hari, terus kalau ada masalah saya di-mention. Maksudnya masalah itu, Romo ini gimana tuh penjelasan imannya tuh, CC Andreasu Andreas gitu kan. Wah, itu apa aku terus disebut saya sebagai pastor paroki Twitter. Jadi ya memang ini dalam masa transisi gitu ya, ketika semakin maju, betul. Terutama dunia maya, lalu gereja mestinya juga enggak terlalu gagap gitu ya, ikut di situ. Betul sekali. Sebagai ladang pewartaan juga. Betul Mas Yudit. Hanya saya sempat mengamati beberapa akun, termasuk mungkin beberapa teman, itu nampaknya mengikuti begitu saja. Yuk gue podcast gitu kan. Aku niki gitu. Tapi dia tidak, risetnya kurang dalam. Dasarnya atau pengetahuannya kurang dalam gitu. Karena misalnya saya pakai akun official lain, saya lihat dulu
dari nol misalnya di Twitter itu 2 bulan langsung sampai 3.000. Wih, Riset iya iya. konten apa yang dibutuhkan gitu. Saya sempat Oh, gitu sampai gitu Katolikan. ya. Iya. Lalu seperti apa, dan saya punya tim yang memang bekerja belajar spesialis di bidang macam-macam itu Oh. gitu. Nah, saya kalau melihat gereja mestinya mengambil alih nih. Gereja mestinya mulai terbuka pada media sosial. Tapi yang terjadi adalah langsung masuk begitu saja, bekalnya kurang Ya, gitu. risetnya ditinggalkan Iya, gitu ya. Belum. hampir semua paroki sekarang punya semacam podcast Iya iya iya. misalnya gitu. Terus YouTube-nya juga aktif, YouTube-nya apalagi live yang untuk streaming. bisa Heeh. gitu. Ya untuk kalau ada mungkin kesempatan tertentu harus streamingnya pakai keuskupan, nggak boleh antar paroki. Lah ya, Oh. pernah terjadi tuh. Iya 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 iya. biar naik Iya kan iya itu, iya iya. aduh wes gitu. Tapi ya wes lah, berlomba mana yang kamu dengan yang terbaik kamu siapkan, ya itulah yang naik. Iya iya iya. Wih, ya memang godaan terbesar itu ya popularitas. Ya iya Mas, betul Mas Didit, betul, Lalu popularitas apa? itu. Kalau istilah anak zaman sekarang tuh budak konten. Iya, budak Jadi konten. melakukan apa saja yang penting dapat like banyak gitu. Jadi Betul juga, benar. ada juga fenomena yang Romo yang seperti itu lalu Ada. Oh, tentu jadi saja. Tentu. ya Tentu. ya memang harus hati-hati gitu ya. Betul. Dan itu kalau like itu banyak di tempat lain. Kalau Instagram agak ya harus lebih berbobot toh. Ya. Biar ngomong aku lu yang berbobot. Lebih glowing lah. Aduh, gitu. Jadi Romo sekarang ada apa? Mau target atau ada yang mau diraih lagi dengan Enggak sih. aktif di media sosial ini? Kalau saya sih media sosial, saya pikir pertama-tama bukan saya pengen Mencapai sesuatu. tapi saya itu pengen ya itu menemani teman-teman Iya, teman-teman betul, muda. betul. Jangan takut sama Betul. imanmu gitu. Ini Itu loh, yang utama Romo ya. gitu. Karena saya pernah ya misa gitu, terus doa saya minta siapa yang nggak mau mimpin doa, nggak ada, terus saya tunjukkan. Terus pas doa Salam Maria ora apal bayang Mas, OMK loh. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, bar kuwi mandek. Karena nggak apal. Nggak apal. Wih. Nggak apal. Terus saya tuh berenung gitu loh. Iki sing salah itu satu, apa pasture memang tidak mencitrakan orang yang sangat semangat dalam imannya, apa guru agamanya, apa di keluarganya. Nah, maka katekese itu penting, gitu. Katekese penting. Baru kita mau ngomong soal penghayatan iman, gitu. Mau gimana menghayati iman? Imannya seperti apa? Saya nggak dong. Gitu. Pengetahuan, penghayatan. Betul, iya. Kalau pengetahuannya minim, ya, tapi yo itu tetap loh. Itu orang yang di desa itu, nggih imannya tinggi, iya, oke, ya. Jangan dipertentangkan. Iya. Ini kan kaitannya bekalnya dulu harus banyak, harus memang mencukupi, lalu ya penghayatannya juga. Tapi betul sekali Romo Andreas tadi nyebut untuk menemani teman-teman muda Katolik yang di sosial media. Karena kalau saya sendiri misalnya, kalau sudah tenggelam di sosial media, di scroll gitu, lalu nemu sesuatu yang berkaitan dengan iman tuh kayak dikembalikan lagi gitu, kayak oh ya yang tadi duniawi sekarang kembali lagi, lalu merenung lagi. Itu kayak apa adem gitu ya. Betul. Prinsip saya begini kok Mas. Seperti apa diri kita, yang terdalam itu ada kerinduan terhadap Sang Penciptanya. Tadi boleh tidak usah didengarkan, ini dengarkan ya. Jadi seperti apa diri kita itu sebenarnya saya mau ngomong ya, orang dengan carut marut hidupnya, dengan pergulatannya, senakal apapun dia, beban hidup macam-macam, di dalam hati terdalamnya ada kerinduan pada Tuhan. Saya percaya itu. Maka kadang-kadang orang ngomong soal mungkin ayat kitab suci ya begitu saja, bagi dia langsung ya kena gitu. Karena ada kerinduan di situ. Ada kerinduan. Itu. Nah, kerinduan ini yang diperjuangkan, dan bagi mereka yang sudah maju, setidaknya maju itu dalam arti yang
yang sering berdoa atau Mm, merasa mm, apalagi saya seorang pemuka agama mm. itu ya harus aktif dong supaya orang-orang ini ya bisa menyalakan lagi api kerinduan itu atau yang bleret ya makin terang lagi gitu. Ya, Itu ya. prinsip saya seperti itu. Dan itu bisa disampaikan dengan sukacita, Betul sekali, apalagi dengan sukacita. Karena nek tidak dengan sepaneng. tidak dengan sepaneng karena kalau ya mohon maaf, kita itu kan seringkali disebut melu misa ki karo ngantuk bahkan tertidur saja hafal kok kapan berdiri kapan duduk gitu. Nek romone tuwek waduh iki bahaya suwi. Loh, ini Iya, ini iya, iya, ini iya, iya. nyata toh, Iya, iya, nyata iya, fakta ya. gitu, fakta. Maka harus lincah Iya, iya, apalagi iya. anak-anak muda gitu. Pastor muda, aktivis OMK Iya, iya, iya. gitu. Masuk ke dunia mereka, Dunia mereka dan menggarami. juga di dalam sehari-hari Iya, misalnya iya, kan iya. gitu. Itu sih menurut saya. Iya, 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 iya. Nah, jadi ada orang yang mempunyai beban hidupnya seperti apapun, tapi di dalam hatinya itu sebenarnya pengen selalu terarah pada Tuhan, gitu Mm-mm. kan. Nah, yuk ayo kita saling mendukung sebagai sesama umat beriman, menyalakan itu, Iya, harapan iya. iman kasihnya Iya, itu. iya. Nah, bagaimana cara menyalakan lah dengan ya kita harus bagaimanapun punya cara, Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Nah, salah satu pintunya adalah dengan sukacita. Iya, iya. Gitu. Lalu masuk ke sosial media, Nah, mungkin itu bagian menjumpai itu loh. mereka di ketika waktu santai mereka, waktu Iya, malam, tiba-tiba betul. ketemu. Oh, Ya, saya sangat 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 apa ya mengamini itu. iya, iya. Oh no yo, cara pandang hidup apa model gaya hidup seperti ini orang menikah, dilolok neng kono neng kene, neng kita emang happy lah. Iya, Ya bisa iya, iya, jadi iya. kan gitu kan Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, itu Kalau sih. yang soal akun-akun itu Romo, Ah, mungkin ada pendapat soal akun-akun, ada yang Katolik garis keras, garis mm, lucu, itu mm. gimana Romo? Kalau kalau akun yang kata garis keras pun sebenarnya itu kayaknya berteman kok itu. Yang mas saya yang Oh, kadang kontra itu kan ada beberapa yang memang grup yang memang sangat-sangat apa ya, sangat strict gitu. sangat fundamentalis. Iya, iya benar benar. Nggak tahu katanya kata teman saya yang apa pernah belajar di luar itu ngomong luar itu arahnya malah konservatif loh. Tuh. Oh, Memang makin abad ke sini ya jangan. Mungkin kan dunia seperti itu. Konservatif, terus lalu heeh, mulai heeh, liberal karena maju, heeh. balik lagi ke Balik lagi konservatif. konservatif. Bisa jadi Iya, iya, iya. gitu. Gelombang itu ya. Gelombangnya mungkin kayak Iya, berputar iya, iya, gitu iya. ya. Nah, terus lalu bagaimana kalau ditanya? Ya itu tadi menurut saya bekalnya itu kita harus lebih banyak untuk punya bekal belajar bekal yang cukup, kedewasaan dan banyak berefleksi Iya, gitu. banyak Karena kalau refleksi. nggak ada refleksi, kita nggak bisa ambil jarak dan kita nggak ngerti apa sih maksudnya, konteksnya seperti apa Iya, iya, iya. gitu. Termasuk yang lucu-lucu itu. Iya, iya, iya. Saya nggak ngomong yang hanya yang garis keras loh. Iya, iya. Yang lucu-lucu itu juga harus Dengan sikap yang sama itu tadi, betul, harus refleksi ya. ambil jarak refleksi. Iya. Mau nge-tweet itu atau mau posting itu, kamu harus ambil jarak dulu. Ini nek tak post bisa mengganggu perasaan iman umat nggak? Gitu kan? Atau ini kalau saya post manfaatnya lebih banyak enggak gitu. Tapi kalau dia merasa yakin, dia katakanlah minta teman lain untuk melihat, ya oke, nggak apa-apa gitu. Demikian yang strict, jangan sedikit-sedikit penistaan Iya, iya, iya. gitu, gitu sih. Jadi antara ya bisa menerima dengan apa? Dengan cerdas gitu, mengolah juga semua konten itu, tapi juga nggak terlalu apa namanya lebay, terlalu. Betul, betul Ya, mas. jadi Betul, ya mas. memang Jadi, kedewasaan ya benar ya. iya betul mas, kedewasaan. Karena saya pernah ngomong di antara beberapa imam itu begini, ya enggak ini santai nggak apa-apa. Maksudnya pada satu postingan Heeh. yang katakanlah menjadi perdebatan Iya, iya. itu di dua sisi, ini terlalu menista, ini sih oke. Itu banyak perspektif. pemikirannya. Terus beberapa imam mengatakan enggak, ini santai aja, kita kan harus slow, Iya. jangan Iya, seperti iya. kayak abad Iya, iya. sebelum konsili atau malah abad gelap gitu. Iya, Itu iya, sih. iya.
kedewasaan dan juga tadi kedewasaan, refleksi, Iya. pengetahuan yang cukup, lalu mungkin juga nggak malu tanya ke romonya gitu ya. Betul, betul. Romo Hanya ini betul. Harus romo yang memang apa ya? Ya mestinya kan romo pun punya spesifikasi sendiri-sendiri kan gitu. Tapi setidaknya kalau untuk apa namanya? Teologi pasti dia pernah belajar Iya, lah iya, iya. gitu. Hanya kadang-kadang paling nanti opo nanti waktu sibuk. sibuk. Enggak sih, mungkin tetap dibantu gitu. Tanya, betul tanya. Baik. Terima kasih Romo. Ini senang sekali bisa ngobrol dan sekarang saya siap. baru tahu ternyata nama aslinya itu Romo Andreas Sulardi ya. Saya kira Zu-nya itu kan pakai Z itu Zulat kayak Zu apa gitu ternyata. Marga. Mau marga. Saya kira Sulardi. Marga. Oh ya, terus ya ternyata sudah 11 tahun. Jadi ini benar-benar apa percakapan yang menyenangkan. Terima kasih sudah mau hadir di Obrasan membagikan pandangan-pandangannya. Kasih Mas Yudit. Ya. Semoga tetap nge-tweet terus karena ya yang salah satu yang saya tunggu kalau scroll di Twitter itu yaitu asik. Romo Andreas. Apalagi kalau bikin tweet. Itu mesti api-api itu mesti. Iya. Dan saya tunggu juga keberaniannya untuk mulai main Instagram ya. Pakai topeng. Baik, terima kasih Romo Andreasu dan kita sama-sama meyakini bahwa ya katekesi digital itu diperlukan terutama untuk generasi muda OMK yang sedang berjuang dengan imannya, lalu ya tentu saja dengan beberapa sikap dasar yang harus kita miliki selain kedewasaan juga kemampuan menjaga jarak dan reflektif, tidak serta-merta reaktif terhadap konten-konten yang ada di sosial media. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu obrolan kita. Sampai jumpa lagi di Obrasan. Terima kasih Romo. Terima kasih Mas Yudit. Terima kasih. Live from Carlo Acutis Studio.